Tahu nggak sih, setiap anggota DPR sekarang dapat dana reses sampai 702 juta per tahun. Katanya buat turun ke daerah, dengerin aspirasi rakyat. Tapi yang aneh, laporan penggunaannya nggak bisa dilihat publik. Uang rakyat, tapi rakyat nggak boleh tahu. Yuk, kita bahas. Jadi, gini. Setiap tahun, DPR punya masa reses, alias waktu di mana mereka gak sidang di Senayan, tapi balik ke daerah pemilihan, dapil masing-masing. Tujuannya bagus, buat nyerap aspirasi masyarakat, lihat langsung masalah di lapangan, dan bawa hasilnya balik ke DPR. Nah, biar bisa jalanin itu, negara kasih yang namanya dana reses. Isinya buat biaya transportasi, akomodasi, sewa tempat pertemuan, konsumsi, sampai dokumentasi kegiatan. Secara aturan, dana ini bukan tunjangan pribadi, jadi gak boleh dipakai buat beli mobil baru, bayar tim sukses, apalagi kampanye. Semua harus untuk kegiatan resmi, minimal itu di atas kertas. Nah, belakangan publik heboh karena dana reses naik. Dulu sekitar 400 juta per anggota, sekarang naik jadi 702 juta untuk periode 2024 sampai 2029. DPR kasih beberapa alasan. Pertama, katanya karena biaya di lapangan naik, dari transportasi, sewa tempat pertemuan, sampai logistik di daerah terpencil. Kedua, jumlah titik reses ditambah, jadi anggota DPR harus menjangkau wilayah yang lebih luas. Ketiga, ada penyesuaian indeks biaya berdasarkan inflasi nasional. Kedengarannya masuk akal ya? Tapi pertanyaannya, benarkah uang itu benar-benar dipakai untuk rakyat? Nah, ini bagian yang bikin heran. Sampai sekarang, laporan penggunaan dana reses nggak bisa diakses masyarakat. Alasan resmi DPR, katanya laporan itu bersifat internal, diserahkan ke Sekretariat Jenderal DPR. Mereka juga bilang udah diaudit oleh BPK, jadi gak perlu diumumkan lagi. Sebagian anggota DPR bahkan beralasan kalau laporan dibuka bisa beresiko untuk keamanan pribadi saat berkunjung ke daerah. Tapi para pengamat bilang alasan itu gak cukup. Audit BPK memang ada, tapi sifatnya makro, bukan per anggota. Publik tetap gak tahu siapa yang rajin turun ke dapil dan siapa yang cuma turun di laporan. Formapi dan ICW bahkan menyoroti, DPR sering bicara soal transparansi pemerintah, tapi anggarannya sendiri tertutup. Dan lucunya, kalau rakyat telat bayar pajak bisa ditindak, tapi kalau wakil rakyat gak transparan pakai uang pajak, gak ada sanksinya sama sekali. Kenaikan dana reses ini datang di saat yang kurang tepat. Harga bahan paku naik, banyak rakyat kesulitan ekonomi, tapi anggaran untuk anggota DPR justru melonjak 2 kali lipat. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah DPR masih peka sama kondisi rakyatnya? Media dan lembaga pengawas menyebut, isu ini bisa makin mengikis kepercayaan publik terhadap DPR, lembaga yang selama ini memang sering dinilai jauh dari rakyat. Beberapa pengamat menyindir, dana reses seolah jadi bonus tahunan tanpa kerja tambahan. Kritik ini keras, tapi relevan, karena tanpa transparansi, siapapun bisa dicurigai markup kegiatan, apalagi kalau resesnya gak jelas hasilnya. Sebenarnya DPR sempat janji bikin aplikasi pelaporan reses, semacam portal agar publik bisa lihat kegiatan anggota di dapil. Idenya bagus, tapi waktu dicek media, ternyata aplikasinya belum menampilkan laporan keuangan detail, cuma agenda kegiatan aja. Kalau DPR serius ingin bangun kepercayaan publik, buka aja semua datanya, laporkan secara transparan, lokasi, biaya, jumlah peserta, hasil pertemuan. Transparansi bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi buat ngasih bukti bahwa uang rakyat benar-benar sampai ke rakyat. Jadi, tahu nggak sih, dana reses itu uang kita, uang dari pajak yang seharusnya kembali dalam bentuk kerja nyata di daerah. Tapi, kalau laporan penggunaannya aja ditutup rapat, gimana kita bisa yakin aspirasi rakyat beneran didengar, bukan cuma ditulis di kertas laporan? Tahu nggak sih? Transparansi itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Follow terus tahu nggak sih, biar kamu gak ketinggalan bahasan panas tentang uang rakyat, kekuasaan, dan kenyataan.